Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Desiminasi Budaya Positif. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir adalah penutup. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, peserta desiminasi yang kami hormati, agar kegiatan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Sudesi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga ibu bapak guru semuanya bisa menghadiri kegiatan desiminasi budaya positif guna memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 calon guru penggerak Kantalan 10 Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan materi pokok desiminasi budaya positif pada pagi hari ini, nanti untuk judul desiminasi yang akan saya sampaikan adalah pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Namun, biar membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Nanti tepuk 1 kali yes, 2 kali oke, tepuk 3 kali semangat, tepuk 4 kali konsentrasi, tepuk 5 kali siap belajar. Oke, kita mulai. Tepuk siap belajar. 1 yes, 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap belajar. Oke, terima kasih untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Saya lanjutkan. Nanti ada 6 materi, Bapak Ibu, kurang lebih nanti 60 menit ke depan kita akan belajar bersama. Saya akan membersamai Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Jadi ada materi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Kenapa budaya positif ini perlu disampaikan atau didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya? Karena di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Jadi budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah
melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih perlu didasarkan dengan baik kepada siswa. Nah, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini perlu kita kembangkan lagi Bapak Ibu. Meskipun di sekolah kita ini sudah menjalankan budaya positif dalam kesehariannya, kita sudah mengimplementasikannya. Sebagai guru kita sudah menerapkan. Namun secara teoritis ini perlu saya sampaikan sehingga nanti untuk teori-teori ini bisa kita implementasikan terhadap murid-murid kita, sehingga pembelajaran kita kesehariannya nanti bisa aman, nyaman dan menyenangkan. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Selanjutnya, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Kemudian tolak ukur kegiatan diseminasi ini ada 6. Ya, tolak ukur yang pertama nanti adalah terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Kalau kita sebagai guru SD berarti ya guru kelas masing-masing. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah konsistensi peserta didik dan wali kelas atau guru kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Jadi sebelum tahun pelajaran itu pembelajaran dimulai, biasanya Bapak Ibu sebagai wali kelas itu melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang perlu dilaksanakan nanti ke depannya bersama peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa menerapkan budaya positifnya di kelas, tidak melanggar aturan, dan masuk tepat waktu, berseragam sesuai dengan aturan atau harinya, kemudian saling menghormati antar warga kelas atau warga sekolah dan lain sebagainya. Itu tolak ukur konsistensi yang kedua di kelas. Kemudian yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius. Jadi religius itu ya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian saling toleransi, menghormati jika ada yang memeluk agama lain, kemudian melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian tolak ukur yang keempat, membudayanya 6S. Loh, bukan 5S yang biasanya kan cuma 5S yang umum itu. Ini saya tambahkan satu lagi. Jadi ada 6S. Senyum, salam, sama salim. Jadi ketika murid itu ketemu Bapak Ibu guru, salim, kan gitu. Itu budaya positif. Kalau umumnya kan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini saya sisipkan salim biar membudaya. Jadi 6S. Kemudian tolak ukur yang kelima adalah munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru.
Jadi anak sekarang itu kan kita perlu mendidik, menciptakan mentalnya terlebih dahulu, mendidik karakternya terlebih dahulu. Kadangkala mau menyampaikan pendapat ke gurunya itu belum berani. Nah, kita sebagai guru harus mendidik lebih dini untuk mencetak karakter itu. Jadi anak perlu pede, percaya diri. Kemudian tolak ukur yang keenam adalah dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Nah, biasanya di awal tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu biasanya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana outputnya nanti dibuat poster, ditempelkan di kelas masing-masing. Aturan kelas misalnya, datang tepat waktu, kedua saling menghormati, kemudian niat belajar bersama-sama, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa diterapkan atau diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, ini semuanya perlu yang namanya kolaborasi, Bapak Ibu. Tidak bisa berjalan sendiri. Nanti harus kolaborasi antara guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 ataupun guru mapel. Guru mapel itu juga harus diajak kolaborasi, memberikan masukan terhadap guru kelas. Misalnya ini keyakinan atau kesepakatan kelas ditambah ini Pak, misalnya seperti ini cocok boten. Itu Bapak Ibu. Kemudian materi yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, mungkin kata-kata disiplin sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu semuanya. Itu disiplin mesti kaitannya dengan apa ya? Orang nyaman, tidak nyaman itu pasti. Ketika kita melanggar sebuah tata tertib terkait dengan kedisiplinan, mesti ada hal yang tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Terus sering dihubungkan jika kita tidak melakukan disiplin, maka kita akan kena sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, dari kesadaran dirinya sendiri maupun bisa dibangun dari kesadaran dari orang lain, saling mengingatkan. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, jilid ke-6, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kita membangun disiplin itu dari diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri, saling mengingatkan. Kemudian adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah, ini bahasa Sanskerta, mardika iku jarwo nyo nora mung lepasing pamrih, nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya tidak
tidak hanya terlepas dari perintah itu pamrih, akan tetapi nanging uga kuat kuwasa cakap mandiri priyangga itu diri sendiri, diri kita sendiri priyangga. Nora itu tidak ya. Margika itu artinya merdeka, bebas. Memang filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu luar biasa maknanya ya. Next. Kemudian dari ini pakar pendidikan dari luar negeri ya, sudah J.N. Egerson dalam bukunya Restoring School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan umum. Dari dua pendapat di atas, dari Ki Hajar Dewantara dan J.N. Egerson tadi, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi bangkit dari dalam dirinya sendiri, dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Sebaiknya disiplin itu memang berasal dari dirinya sendiri, dari faktor internal kita sendiri, tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila bisa dibuat tepuk itu sebenarnya ya, tepuk pelajar, profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini juga sudah membudaya di kelas Bapak Ibu semuanya. Langsung saja ya. Ini materi yang kedua yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seringkali Bapak Ibu itu ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa mungkin belum dijalankan ataupun sudah dijalankan tapi itu ternyata restitusi ya. Ternyata saya juga sudah melaksanakan ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Kita evaluasi. Panjenengan semuanya ini sudah menerapkan hukuman atau konsekuensi terhadap murid atau malah restitusi. Ada murid yang datang terlambat diapakan, atau sudah sana pulang, tidak usah ikut pelajaran, atau ketika panjenengan semuanya sudah mulai masuk ke kelas setelah jam istirahat, ada anak yang masih di kantin, leha-leha santai, izin masuk, terus dengan ya kamu karena terlambat dari kantin, sekarang saya berikan konsekuensi, berdiri di depan kelas, di depan teman-temanmu dengan mengangkat satu kaki. Kira-kira ini diperbolehkan atau tidak, nanti kita bahas di sini. Okay. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Egerson tadi pada bukunya tahun 2004.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori restitusi. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, berusaha Pak guru itu membangun diri dari murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan murid itu bagaimana. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu monggo dijawab bersama-sama. Ini Bu Dwi coba anak-anak ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bu Dwi apa ini? Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Pak Basis? Hukuman. Oke, ini adalah sanksi atau konsekuensi. Kemudian Pak Adit lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman, betul. Ini hukuman. Misalnya Bu Hesti ya, ada anak yang telat jam olahraga. Dan kamu si Yusa misalnya, kok pakainya ini Yusa murid kelas 5 lari mengelilingi lapangan voli. Kita kan ada punya basket. Lapangan voli ya, lapangan voli ini 10 kali. Ini adalah hukuman, bukan sanksi. Ya, ini hukuman. Jadi Bu Hesti menerapkan hukuman. Kemudian Butum ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Misalnya anak-anak di meja yang dibuat coret-coret sendiri, sanksinya apa? Ya harus dibersihkan sendiri, dikerok atau di apa? Ini Bu Dewi yang di depannya telah diberi kesempatan sama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman, oke betul. Ini selama tukang syuting. Ya, ini serius benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selfie, ya murid kesayangannya Pak Adit sama murid kesayangannya Pak Adit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau sanksi? Sanksi. Oke, sanksi atau konsekuensi. Karena sudah dicoret-coret, kamu harus mengganti. Belum siapa sih? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Misalnya lihat tegar, ngobrol sama Yusa di kelas. Jenengan sebagai guru, dan karena kamu ngobrol, maka kamu harus keluar. Silakan kamu berjemur di sana di lapangan voli jam 12 siang. Hukuman, betul, itu menghukum. Sudah semua. Bu Hesti lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Nyeker bahasa Inggris karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kita kan sudah membuat peraturan sekolah. Siswa wajib memakai sepatu warna hitam. Kebetulan siapa ya contohnya? Susane. Itu datang ke sekolah sepatunya warna putih. Nah, ketika mendapati murid seperti itu, Bu Hesti sebagai guru, udah kamu lepas saja sepatunya warna putih, kamu udah aturan, harusnya itu kan sepatu warna hitam. Kira-kira menurut Bu Hesti hukuman, sanksi atau konsekuensi? Sanksi. Ini adalah hukuman. Suka nyeker ya? Berbeda sama mie ayam jaket. Kamu siapa? Saya pun juga suka ya. Highlight. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, nah tadi ada catatan karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini Pak Basis ya. Jadi guru kelas 1 ya. Muridnya masih segini dikasih pertanyaan 2 ditambah 5. Bisa ada murid yang jawab 9 Pak. 2 kamu salah. Apalagi mohon maaf ya, membodoh-bodohkan murid. 2 kamu kan itu.
Ya, kamu tidak bisa menjawab. Sekarang kamu ke depan kelas sambil mengangkat kaki seperti ini. Kira-kira hukuman atau sanksi konsekuensi, Pak Basis? Hukuman. Ya, tidak boleh. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa ini? Sanksi atau konsekuensi. Kamu sudah terlambat ya, ada konsekuensinya. Oke. Dari tadi hukuman, konsekuensi, sama restitusi ya dapat kita simpulkan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kan orang mungkin dari rumah orang susah. Ya, itu emosi sih. Apalagi punya masalah konflik bawa ke kelas, jangan sampai. Ya betul. Iya. Nanti terus mau merencanakan menghukum murid, tidak boleh. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, guru tidak dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misal, berhubung kamu terlambat, ini kesepakatan kamu saya hukum, lari lapangan siap. Tidak ada seperti itu. Tiba-tiba datangnya, Yusa, berhubung kamu keluar dengan anak dan ada yang tinggi biasanya ya muncul secara otomatis itu. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya toh? Fisik lari, push up, terus apalagi membersihkan kamar mandi, ngisi bak, berubah bendera seperti itu. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi meskipun tidak fisik, tapi dengan dengan psikisnya diuneni bahasa Inggrisnya ya. Diuneni, kata-katain, ya, dikata-katain dengan nada yang kasar, diasar. Dan sekarang guru zaman now tidak boleh ya Pak Basis. Next. Sekuensi ya, kalau konsekuensi itu apa? Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mesti ada rasa bersalah, dendam dengan guru itu pasti ada. Itu konsekuensi. Meskipun ya tidak nyaman, namun dalam jangka waktu pendek. Kadang anak harus menyesal dengan itu konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi Bapak Ibu hanya memonitor, melihat. Materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Jerry Gossen dalam bukunya Turing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebisa mungkin itu manusia itu menghindari ketidaknyamanan karena hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan bisa saja ujiannya itu juga imbalan. Bagus dan sebagainya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Yang nomor 3 ini tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Mereka telah memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu.
Intrinsik itu berarti berasal dari dalam, dari diri kita sendiri. Dampaknya nanti jangka panjang kalau dari diri kita sendiri, ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Oke. Seharusnya manusia itu semuanya memang mempunyai kebutuhan dasar. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini rada cepat ya. Nanti saya share materinya. Ini karena teoritisnya banyak sekali. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan. 4, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, dari kelima ini murid-murid kita itu menginginkan semuanya. Ya, pengen dicintai, disayang oleh gurunya, pengen berkuasa di kelas saja seperti itu, pengen bebas. Ya, saya tidak mau nulis Bu, saya pengennya bebas, bebas. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Jadi kembali lagi tadi ke restitusi adalah istilahnya mengevaluasi dari kesalahan yang ada. Jadi nanti Bapak Ibu harus menerapkan restitusi ini, jangan menghukum dan lain sebagainya. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai satu penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Guru sebagai penghukum itu bagaimana? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan apa tadi? Perkataan, diumeni, dikata-katakan yang tidak baik gitu. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, nyentak gitu. Menghardik itu nyentak. Terus menunjuk-nunjuk. Ini banget. Tangannya sambil duding-duding kan. Kemudian menyakiti atau menyindir, disindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Anak terus agresif terhadap perilaku dengan nasihati malah dengan disepelekan kalau terbiasa menerapkan hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah dengan ceramah emosional dengan ulang, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seseorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini kalau ini ya dihindari, Bapak Ibu. Jadi penghukum ya dihindari, pembuat merasa bersalah juga harus dihindari. Nah, ini yang ketiga sebagai teman. Kalau di sini kalau saya amati sebagai teman, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Ya ini boleh sambil nanti, boleh. Misalnya juga sebagai teman, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Ada persuasif. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Muridnya dibuatkan alasan, kamu anak baik, kamu anak ganteng, kamu anak cantik, kamu anak pinter. Tidak usah seperti itu ya.
Dampaknya pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini kalau kelas rendah tidak apa-apa, di pembelajaran kelas rendah sebagai teman, sebagai pemantau. Yang keempat ya, sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dipantau, nanti kalau baik ya reward, kemudian kalau murid melakukan kesalahan mendapatkan punishment atau hukuman seperti itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini jadi manajer itu kolaborasi antara kita sebagai teman dan sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi dengan membangkitkan motivasi dari anak itu sendiri. Ketika murid sudah melakukan kesalahan, dengan bangkit dengan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah misalnya ada murid yang datang terlambat? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat sebelumnya? Ya Pak, saya sudah melanggar. Ketika itu, lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Besok saya akan berusaha datang tepat waktu, Pak. Kamu sudah berjanji ya pada dirimu sendiri, ya Pak, saya sudah berjanji. Ketika kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya nanti? Ditanya terus. Nanti ada contoh. Ya, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya, maka perlu kita menerapkan restitusi dan dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dapat menguasai dan mengendalikan, memimpin dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Mohon izin duduk. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam diri murid. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Susah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer.
Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, demikian Bapak Ibu telah melihat tayangan dari video terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, mulai dari pertama sebagai penghubung dan terakhir tadi sebagai manajer. Kira-kira kita nanti bisa mengimplementasikan di kelas kita dengan output yang terakhirnya adalah sebagai manajer. Kemudian masih ada materi sebelum sesi tanya jawab. Ini materi akan saya selesaikan dulu nanti 5 menit, kemudian sesi tanya jawab 5 menit, terus kita sesi penutup. Masih ada materi yang kelima ini, keyakinan kelas Bapak. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi sudah saya sampaikan di awal tadi, semua warga kelas atau warga sekolah itu membuat keyakinan kelas lebih dahulu. Nanti di awal tahun pelajaran, nanti bersama muridnya bisa kita laksanakan dalam kegiatan MPLS nanti, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kelas 1 kan waktunya kemarin 2 minggu. Kalau kelas 2 sampai 6 3 hari. 3 hari itu bisa kita buat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nanti waktunya apa? Bisa berbentuk poster Bapak. Poster terus ditempel-tempel di dalam kelas. Bisa mading seperti itu, keyakinan-keyakinan kelas ditulis sendiri. Kamu buat aturan kelasnya apa, tempelkan, atau cita-cita kelas ini pengennya bagaimana, ditempelkan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Kalau keyakinan kan bagian dari diri kita sendiri. Itu. Next, cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkret ya. Abstrak itu apa? Apa? Tidak nyata ya. Jadi kalau konkret bisa dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan memang sesuai dengan kondisinya, menyesuaikan kondisi kelasnya. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Itu hanya gurunya saja tanpa disepakati oleh muridnya. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, evaluasi. Contoh ya ini keyakinan kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan. Kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi kalau sudah kelas 3 saling membantu. Next, nah ini yang terakhir materi kita ada segitiga restitusi. Jadi kita sebagai posisi manajer tadi, penerapannya bagaimana untuk mengimplementasikan kepada murid, kita harus menggunakan cara
ada tekniknya, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi dalam tampilan video, tayangan video tadi sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi dikembalikan identitasnya. Misalnya salah, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat? Nah, ya Bu, saya datang terlambat. Saya lupa tidak menyetel alarm dan lain sebagainya. Sampai menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya ini. Langkah untuk menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua berlaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal dari intrinsik kita. Jadi kadangkala anak butuh dimanja. Kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan. Bapak dulu ketika masih menjadi siswa juga pernah membuat kesalahan, kan gitu. Jadi membangkitkan motivasi anak lebih dahulu. Ini ya, segitiga restitusi itu memberikan kesempatan untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi mereka nanti akan tahu bagaimana cara menemukan solusinya bagaimana. Jadi dipancing terus dengan kalimat-kalimat pertanyaan tadi. Langkah pertama ini ada kata-kata saya pernah melakukan hal yang sama denganmu, kan gitu. Jadi seakan-akan itu yang salah itu bukan murid saja, guru juga pernah bersalah, semua teman-teman juga pasti pernah bersalah, kan gitu. Langkah kedua, ya ini semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk, ya. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang selanjutnya akan kalian taati, akan kalian bangun itu apa. Jadi biar anak itu terbuka motivasi dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian untuk materi inti diseminasi pada pagi hari ini. Dalam menyampaikan kurang lebih ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan bersama-sama, kita belajar bersama ya Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Banyak sekali berikan aplaus untuk Bapak Sutresno. Terima kasih Pak Sutresno atas pemaparan dan penyebaran penerapan budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu Guru, seandainya yang mau disampaikan ya, bukan sesi pertanyaan, boleh menanggapi ya, boleh juga bertanya mengenai budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sutresno. Kami buka 3 pertanyaan, silakan. Monggo, langsung saja ya. monggo. Terima kasih Pak Tres, materi yang telah disampaikan sangat bagus menurut saya. Dari beberapa materi yang Pak Tres tadi sampaikan, saya ingin menanyakan satu tentang sistem ribet Pak Tres. Apakah sistem ribet bisa membantu anak untuk menjadi disiplin? Terus, apakah sistem itu efektif untuk anak-anak Pak Tres? Kalau misalkan ribet seperti itu tidak efektif kepada anak-anak, bagaimana dengan sikap kita ketika banyak memuji anak? Misalkan berhasil untuk merubah sikap anak Pak Tres. Terima kasih. Cukup dari pertanyaan saya. Terima kasih Guru. Langsung jawab Mas. Oke, mengenai ribet silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Dwi terkait dengan sistem ribet ya. Biasanya guru itu memberikan ribet kepada anak-anaknya yang telah berhasil atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh guru, akhirnya diberikan ribet. Bisa berupa bintang atau stiker. Dan saya pun juga seperti itu. Di kelas 6 tak kasih bintang. Bintang atau stiker sebagai hadiah juga alat untuk mengontrol hukuman. Kalau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk penerapan disiplin positif dalam jangka yang panjang. Ribet efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek. Tapi anak tidak melatih motivasi internalnya, tidak bangkit dari dirinya sendiri tadi. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan tanggung jawab. Aku besok bentuk bintang dari duit misalnya seperti itu. Akhirnya jangka pendek saja, tidak membangun dari dalam
Kemudian memuji tadi ya, memuji anak atau memberi hadiah boleh, asalkan spontan langsung. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi atau mengontrol. Kemudian memberikan dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku, tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau menang, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha keras. Jadi jangan hanya ketika anak yang berhasil saja yang diberikan reward. Ketika jenengan melihat muridnya yang gagal, misalnya kok gagal nilainya tidak sesuai dengan SKS atau kompetensi lulusan, ya dibangun motivasinya, disemangati. Ayo semangat, pasti kamu bisa. Gitu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Dwi. Cukup? Oke, sama-sama Bu Dwi. Terima kasih Pak Des, luar biasa sekali pertanyaan dan jawabannya. Kemudian untuk kedua, silakan Ibu Farta, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Sutresno. Pertanyaannya, kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi ketika anak melanggar aturan ya Pak ya. Terus bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi, bagaimana supaya tidak menghukum? Lalu cara apa yang dipakai oleh disiplin positif tersebut? Terima kasih. Ketika emosi, cara apa yang efektif digunakan? Monggo Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan kedua dari Bu Farita terkait dengan kita sebagai guru, karena kita kan terpancing emosi tadi ya, sudah jalan tayangan video tadi sebagai penghukum intinya seperti itu. Bagaimana caranya untuk menerapkan disiplin positif ya? Kalau kita sebagai guru kadang kan juga manusiawi, emosi itu boleh, tapi diusahakan untuk dihindari. Kalau kita terpancing emosi berarti kita berespon pada kebutuhan kita, ya, bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi. Misalnya karena asumsi atau label negatif ke anak sengaja telat atau nakal atau orang tua telat, tidak ada waktu dan sebagainya. Caranya bagaimana kita tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif itu. Kemudian juga penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan positif tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat penerapan. Jadi intinya kita lakukan kesepakatan terlebih dahulu. Keyakinan kelas tadi, kita membuat kesepakatan terhadap anak di awal pelajaran. Kita komunikasikan dengan orang tua, ya, kita sepakati juga konsekuensinya apa jika kita melakukan anak-anak melakukan pelanggaran. Jadi kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar dan pastinya anak belajar akan melakukan kesalahan, bisa jadi dasar diskusi kita kepada orang tua. Apa yang kamu lakukan, apa kebutuhanmu yang sudah terpenuhi anak-anak, apakah kamu mengganggu kebutuhan belajarnya teman-temanmu kalau kamu itu datang terlambat, apa kamu tidak mengganggu teman-temanmu dan lain sebagainya. Jadi membangkitkan disiplin positif intinya adalah muncul dari intrinsik atau diri diri dalam murid sendiri. Ya, intinya itu. Yang penting adalah mengkomunikasikan keyakinan kelas terhadap murid-murid di awal mulainya pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Farita. Semoga sedikit bisa membantu pertanyaan Bu Farita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, sudah 2 pertanyaan. Monggo ada satu lagi. Monggo Bu Rini, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya akan bertanya mengenai contoh kasus yang ada di kelas saya. Misalkan kasusnya seperti ini. Pagi hari anak-anak kan sudah berdatangan kecuali Yusa yang datang. Kemudian pelajaran itu akan dimulai, tetapi ada satu murid negar datang dengan kondisi berantakan. Temannya yang bernama Najwa itu bertanya, kenapa kok kamu berantakan?
luar biasa sekali pertanyaannya. Studi kasusnya ruwet ya Pak ya? Ya, cukup ruwet ya. Bisa hari ini menjadi topik pembicaraan ya. Monggo, jika ada seperti itu monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab ini apa ya? Studi kasus ya. Studi kasus di kelas 5 ya. Atas nama Yusa, Tegar, sama Najwa yang selalu bertanya pada temannya. Ini tadi sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bu Rini sebagai gurunya ketika menangani kasus seperti tadi, kadang-kala memang kasusnya lebih parah lagi banyak. Jika mendapati kasus seperti ini, segitiga restitusi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama adalah Bu Rini harus menstabilkan identitas dari anak dulu, distabilkan dulu. Kan menstabilkan identitas terjadi. Bagaimana caranya? Menurut Tegar, perbuatan yang Yusa lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Jadi dipanggilkan dulu, tanya-tanya kan. Dengan tadi memanggil kedua anak ke kantor, tanya. Terus begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru saja dulu juga pas ketika sekolah jadi murid juga pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak dipulihkan dulu, distabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kan anak-anak sudah tahu kesalahannya, perlu divalidasi. Bagaimana caranya? Tegar pasti punya alasan mengapa melakukan itu, berantakan datangnya. Kemudian sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu kamu kok berantakan. Saya tadi buru-buru Bu, karena ya bangunnya tadi saya kesiangan sehingga saya tidak sempat sarapan, tidak sempat sisiran dan lain sebagainya. Dasinya belum saya pakai Bu. Itu ya. Jadi anak-anak sudah menceritakan dulu, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Ya. Bu guru apa Bu guru ini kita sudah membuat keyakinan kelas kan. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati dulu ketika awal pelajaran. Apakah Tegar meyakini kelas kita yakin yang sudah kita buat bersama-sama? Ya Bu yakin. Jika Tegar meyakininya, apakah Yusa bersedia memperbaikinya? Yusa memperbaikinya. Ya Bu, saya akan berusaha tidak datang terlambat lagi. Ya. Jika Tegar memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Yusa yang sebenarnya. Kemudian apa rencananya Tegar? Apa rencananya Yusa biar tidak datang terlambat lagi? Ya Bu, saya akan pasang alarm jam beker. Atau nanti alarm otomatis Bu, apa itu ke ibu saya gedori pintu gedori gede kan gitu. Bagaimana perasaan Tegar setelah ini? Ya Bu, saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati itu. Jadi menggunakan segitiga restitusi itu bisa membangkitkan motivasi internal dari anak itu sendiri. Mungkin ada kasus-kasus lain bisa kita terapkan sendiri menggunakan segitiga restitusi. Demikian Bu Rini, semoga sedikit bisa membantu jawaban dari pertanyaan Bu Rini. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali sesi tanya jawab hari ini ya. Itu tadi pemaparan mengenai budaya positif. Yang namanya budaya itu pasti diawali dengan langkah pertama. Ya, ada kata-kata yang bagus. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita sebagai pendidik semoga nanti bisa menjadi contoh bagi anak didik kita. Yang namanya anak-anak pasti mencontoh apa yang dia lihat. Demikian Bapak Ibu acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Semoga kita semua guru sebagai pendidik dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita dan bermanfaat bagi peserta didik. Marilah tutup acara diseminasi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin.